Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu? Selamat pagi, semangat pagi, salam olahraga bagi kita semua. Oke, untuk menyikapi tentang adanya virus corona sehingga kita tidak bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas, maka dari itu saya menganjurkan kepada anak-anak, terutama kelas saya. Di pembelajaran saya kali ini saya akan menjelaskan tentang kekebalan tubuh, apa itu imun, kemudian olahraga apa yang mudah dilakukan sendiri atau individu, karena sekarang atau untuk saat ini untuk olahraga beregu itu tidak boleh dilakukan atau diberhentikan dulu sejenak, karena kita tidak boleh berkumpul bersama-sama, karena itu akan menyebabkan terjadinya penyebaran COVID-19 itu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa itu imun, kekebalan tubuh. Jadi imun atau kekebalan tubuh adalah sebuah keadaan tubuh kita di mana keadaan tubuh sehat untuk melakukan sebuah aktivitas. Jika imun kita lemah atau imun kita berada di bawah, itu akan terjadinya cepat masuk penyakit atau virus yang ada di luar. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, bagaimana caranya untuk kita meningkatkan kekebalan tubuh atau imun tersebut? Yang pertama, olahraga teratur, istirahat teratur, makanan-makanan bergizi, dan betul, berdoa. Nah, yang pertama, olahraga apa yang bisa dilakukan secara individu? Pertama, bisa kita melakukan sit up, push up, ataupun peregangan-peregangan di rumah, misalkan lari di tempat, ataupun intinya bergerak lah, tidak hanya lockdown ya tiduran rebahan, enggak, tidak seperti itu ya. Untuk kemudian nanti ada senam, bisa senam lantai, bisa senam artistik. Intinya kita harus bergerak tuh, bergerak. Kemudian untuk melakukan aktivitas di luar rumah, nah, satu, maka masker. Kemudian jaga jarak terhadap individu minimal 1 meter. Mencuci tangan. Yang terpenting jangan lupa makan, jangan lupa bahagia. Untuk kebugaran jasmani, apa itu kebugaran jasmani? Jadi kebugaran jasmani itu merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Ya, faktor apa yang mempengaruhi kebugaran seseorang? Yakni makanan bergizi, satu, kemudian kebiasaan hidup atau pola hidup, selanjutnya aktivitas jasmani yang dilakukan secara teratur, dan pola istirahat yang cukup. Manfaat kebugaran jasmani itu untuk meningkatkan sirkulasi darah, sistem kerja jantung, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, kemudian memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Jadi jika kita setelah olahraga, misalkan setelah jogging, kalau tubuh kita bugar, jadi kita akan cepat istirahat, kemudian kita akan bugar lagi. Nah, kalau kebugaran jasmaninya rendah atau tidak bugar, itu akan terasa pegal-pegal lah, sakit pinggang lah. Biasanya itu terjadi karena kebiasaan kita, jadi tidak biasa lakukan aktivitas tersebut. Kemudian memiliki respon tubuh yang tepat, ya, yang seperti yang dijelaskan tadi. Mengurangi resiko obesitas. Ya, obesitas itu peningkatan lemak di dalam tubuh. Ya, betul. Ya, bisa dibilang gendut, seperti itulah. Untuk kemudian mencegah penyakit jantung.
Selanjutnya menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Ya, selain dari minum susu, olahraga juga bisa meningkatkan kekuatan tulang. Kemudian konsep apa di kebugaran jasmani itu, konsepnya apa, seperti apa? Jadi kebugaran jasmani itu tidak hanya menggambarkan kesehatan, akan tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatannya sehari-hari. Jadi ya betul, kebugaran jasmani itu tolak ukur untuk mengukur kegiatannya di setiap hari. Ya, betul. Nah, tentu kebugaran seseorang itu berbeda-beda. Jadi tergantung sifat tantangan fisik yang dilakukannya. Misalkan seseorang yang setiap hari bekerja keras, dan seseorang yang setiap harinya itu rebahan contohnya, ataupun di rumah saja menonton TV begitu, itu tentu sangat berbeda, karena dari kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah kekuatan yang dihasilkan dari kebiasaan tersebut. Misalkannya kekuatan atau strength ya. Jadi kekuatan itu ialah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu kerja. Itu kekuatan. Kemudian daya tahan, endurance. Daya tahan ialah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif. Kemudian daya tahan otot atau muscular power. Daya tahan otot ialah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu kekuatan otot. Kemudian kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu kecepatan. Kemudian daya lentur, flexibility. Ya tahulah, fleksibel, bisa kemana-mana. Kan karet itu fleksibel. Di daya lentur itu melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan aktivitas yang mengandalkan kelenturan. Ya, memang betul kalau tubuh kita kaku berarti kita jarang melakukan aktivitas. Ya coba Anda rasakan sendirilah. Seperti itu kan? Ada beberapa lagi, yaitu keseimbangan, ketepatan, reaksi. Ya, reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsang atau stimulus. Misalkan bola nih. Kalau kita cepat atau reaksinya pas, itu tentu kita bisa dengan cepat menepis ataupun menghindari bola tersebut jika kita bermain bola. Itu contoh sederhana ya. Nah, untuk selanjutnya saya menugaskan untuk anak-anak atau siswa saya di rumah setidaknya melakukan kegiatan yang dicontohkan saya tadi, seperti sit up, push up, ataupun pemanasan, kemudian istirahat yang cukup, jangan begadang, makan makanan bergizi. Satu lagi poin penting, jangan lupa berdoa, jangan lupa bahagia. Mungkin cukup sekian video singkat dari saya, pembelajaran online dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga.